Ini keputusan saving and investment menurut Siddiqui. Siddiqui membangun sebuah model sistem perbankan yang full profit and loss sharing. Analisisnya didasarkan pada asumsi adanya tingkat profit yang diharapkan oleh individu dalam perekonomian. Tingkat profit yang diharapkan ini atau expected rate of profit ini hampir seperti tingkat bunga yang mengarahkan keputusan pelaku ekonomi gitu. Jadi kalau tingkat profit yang diharapkannya ini naik bagi penabung, ya dia akan bakalan banyak nabung. Kemudian kalau misalnya bunga pinjaman itu rendah, berarti para investor akan berani minjem duit gitu. Jadi mengarahkan keputusan pelaku ekonomi. Misalnya, K adalah bagian profit yang didapatkan oleh penabung. Jadi rasio dari profit yang didapatkan oleh penabung. Maka permintaan for funds adalah fungsi yang menurun terhadap K. Demand for fund atau investment demand ya. Permintaan investasi ini fungsinya menurun terhadap K. Jadi kalau bagian profit buat penabung ini makin tinggi, berarti kan bagian profit buat investor itu kan lebih rendah. Makanya ini fungsinya menurun terhadap K gitu. Menurun tuh berarti bertolak belakang. Lalu supply of funds adalah fungsi menaik dari K. Supply of fund ini berarti uang yang disimpan oleh penabung ke bank. Ini akan semakin tinggi dengan adanya K ini yang semakin tinggi gitu. Jadi mirip konsepnya kayak interest rate. Tapi di sini bukan nilai persentase yang pasti ya. K ini bukan persentase yang pasti terhadap pokok pinjaman atau uang pokok yang ditabung seperti halnya bunga gitu. Tapi terhadap profit dari suatu investasi dalam PLS system. Market clearing itu nanti Anda bisa browsing ya kalau mau lebih tahu. Market clearing itu saat permintaan dan penawaran itu sama gitu, seimbang. Nggak ada excess demand, nggak ada excess supply. Market clearing didasarkan pada K yang mengimbangkan kuantitas permintaan dana dengan kuantitas penawaran dana. Dengan demikian, keputusan alokasi S dan I dalam mekanisme PLS ini dipengaruhi oleh rasio profit sharing. Syariah memperbolehkan adanya negosiasi pembagian profit dari investasi saat awal adanya akad mudharobah ataupun musyarakah. Nah, mekanisme harga dalam sistem PLS ini tadi, mekanisme harga yang dimaksud adalah rasio profit sharing ya berarti ya harga di sini. Mekanisme harga dalam sistem PLS ini kebalikan dengan the fixed interest rate pricing. Ini maksudnya kebalikan ini saya bisa digambarkan dalam penjelasan di slide berikut. Misalkan P adalah profit, kemudian I adalah tingkat investasi, dan K adalah rasio bagi hasil. Nah, tingkat return bagi pihak yang mendapat keuntungan KP pada investasi sebesar I adalah R. R ini tingkat return-nya. Kemudian KP itu tadi kan share rasionya, terus P itu adalah profit. Jadi profit keseluruhan dikali share-nya, itu dibagi jumlah investasinya, itu akan sama dengan tingkat return yang didapatkan. K itu adalah rasio sharing. K itu berarti berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar berarti semakin menguntungkan gitu ya. Misalnya rasio bagi hasilnya yang didapatkan penabung adalah 0,3. Berarti tingkat return-nya dia R ini sama dengan 0,3 kali P. P itu kan profit. Misalnya dalam suatu usaha
ini pastinya usaha yang dijalankan oleh peminjam dana ya, oleh investor. Itu profitnya misalnya sama dengan 1 juta. Misalnya, berarti 0,3 kali profitnya adalah 1 juta, terus dibagi dengan jumlah yang diinvestasikan oleh seseorang gitu. Ini kan akumulasi ya dari semua DPK, dari semua yang ditabung gitu misalnya. Nah, investasi dia berapa? Misalnya saya cuma investasi 500, berarti dibagi 500. Nah, R-nya, return-nya yang dia dapatkan berarti sebesar ini. 0,3 kali 1 juta dibagi 500.000 gitu. Tapi uang sejuta ini enggak sejuta ya, pasti 1 juta ini sangat kecil ya, harusnya sangat besar 1 juta ini, enggak 1 juta kalau namanya profit suatu investasi itu pastinya sangat besar, enggak cuma 1 juta. Oke, itu return yang didapatkan, nominal return-nya. Jadi kan tergantung berapa profitnya kan. Kalau profitnya ini misalnya bulan ini 1 juta, bulan depan 2 juta, berarti kan return-nya ini akan berubah-ubah tergantung sama profitnya berapa gitu. Kalau K ini cenderung tetap ya di awal berapa persen gitu. Kalau I juga investasi ini kalau dia nabungnya nggak nambah-nambah ya tetap. Jadi hal yang paling bisa menentukan adalah berapa sih profit dari suatu investasi yang didapatkan. Nah, Islam tidak menargetkan R maupun K. Islam tidak menargetkan R, namun menargetkan K. Jadi dalam Islam itu nggak menargetkan berapa return yang akan Anda dapatkan gitu. Kalau di konvensional kan pas kamu nabung 1 juta. Diketahui bahwa bunganya itu 10% misalnya. Berarti kan dia bakal dapat keuntungan 100.000. Kalau di Islam nggak gitu. Kalau di Islam cuma dikasih tahu berapa ininya doang. Rasionya berapa. Tergantung nanti profitnya berapa. Dan ini berkebalikan sekali dengan yang terjadi di ekonomi konvensional. Jadi gimana tadi? Kalau di Islam, yang ditargetkan itu kan si K-nya ini, rasionya. Kalau di konvensional adalah si R. Ini di konven, yang ini di Islam.